Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dapat bermuajahah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam gerakan subuh Masjid Baitul Faizin. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Apa itu? Rahasia masuk surga. Kenapa kok rahasia? Karena ini nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Dan nanti akhir kisahnya itu ternyata rahasianya atau amalannya itu ternyata di luar prediksi kita. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nonton ya? Baik, kita mulai. Nah, begini. Suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi menunggu azan berkumandang. Sedang duduk-duduk seperti ini Bapak Ibu, Rasulullah ngendiko, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Apa kata Rasulullah? Sebentar lagi akan datang ahli surga. Ya otomatis semua sahabat penasaran, siapa orang yang dimaksud Rasulullah itu ahli surga. Betul nggak? Gini deh Bapak Ibu, sebentar lagi akan ada orang masuk lewat pintu dan orang itu dapat uang 1 juta ceritanya. Jangan pasti mantengin sopo kan begitu. Apalagi ada orang yang mau datang dan sama Rasulullah dijamin masuk surga. Maka jamaah sekalian, sahabat-sahabat yuk penasaran, siapa sih orang yang sama Rasulullah dijamin masuk surga ini? Mereka berpikir, paling Abu Bakar, paling Umar, paling Utsman, paling Ali, sahabat-sahabat yang utama. Ternyata masuklah seorang sahabat yang orangnya nggak terkenal, yang menurut yang lain dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi kok dijamin masuk surga. Dah, besoknya sama Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi menunggu azan berkumandang. Rasulullah menyampaikan lagi, sebentar lagi akan datang ahli surga. Penasaran lagi para sahabat, siapa orang yang dimaksud? Ternyata Bapak Ibu, datang orang yang sama. Kok bisa orang ini 2 kali disebut Rasulullah dijamin masuk surga? Besoknya sama. Sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu, ternyata Rasulullah dan para sahabat itu sudah di masjid sebelum azan berkumandang. Ya. Lagi kata Rasulullah, bentar lagi akan masuk ahli surga. Para sahabat memperhatikan lagi siapa orangnya. Ternyata yang datang orang yang sama. Setelah orang ini 3 kali
sama Rasulullah dijamin masuk surga, maka ada seorang sahabat yang masih muda namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu kepo. Bapak Ibu tahu kepo tidak? Penasaran. Kira-kira si fulan ini apa rahasianya? Kok bisa-bisanya 3 kali dijamin sama Rasulullah akan masuk surga? Maka Abdullah bin Amr bin As setelah sholat berjamaah mendatangi orang itu dan mengatakan, "Fulan, mohon maaf, saya ini lagi ada masalah dengan keluarga. Boleh nggak saya izin menginap di rumah jenengan sampai masalah keluarga saya selesai? Boleh nggak?" Kata sahabat yang dijamin masuk surga itu, "Boleh, monggo silahkan." Yes, kata Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Dia itu menginap di rumah si fulan karena Abdullah bin Amr bin As pingin tahu apa sih rahasianya orang ini kok bisa-bisanya sudah dijamin masuk surga. Bapak Ibu, ketika menginap di malam hari, Abdullah bin Amr bin As nungguin. Ini orang pasti tahajud. Apa yang terjadi? Nggak tahajud Bapak Ibu. Nggak tahajud. Bangunnya sebelum subuh, yo mangkat ke masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh yo pulang. Abdullah bin Amr bin As belum puas. Pasti hari ini dia puasa sunnah. Enggak. Sampai rumah yo sarapan. Wah, terus apa rahasianya? Selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As itu memperhatikan, kira-kira apa rahasia sahabat ini kok dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah menyampaikan berapa kali tadi? 3 kali. Setelah 3 hari, karena dalam Islam akhlak bertamu itu berapa? Kalau sudah lebih dari 3 hari, Anda bukan tamu lagi. Artinya apa? Yo ikut-ikut bantu masak lah, ikut-ikut bantu bersih lah, kan begitu. Setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As ini akhirnya putus asa. Kenapa? Karena dia tidak menemukan amalan spesial yang bagi dia ini menjadi rahasia sahabat ini dijamin masuk surga. Dan akhirnya setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As mengaku, "Fulan, sebenarnya saya itu tidak punya masalah keluarga. Sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan orang tua saya. Nah, terus kenapa kok kamu izin menginap di sini?" Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Jadi begini ceritanya. Jenengan itu kok bisa dijamin sama Rasulullah masuk surga. Bahkan selama 3 kali. Jadi saya itu sebenarnya menginap tujuannya adalah pingin tahu rahasianya apa. Tapi mohon maaf, 3 hari saya menginap di sini, saya tidak menemukan amalan spesial yang membuat panjenengan itu masuk surga." Sudah, pamitlah Abdullah bin Amr bin As. Setelah pamit, baru beberapa langkah meninggalkan rumah, falamma wallaitu da'ani. Ketika Abdullah bin Amr bin As itu meninggalkan rumah, da'ani, maka tuan rumahnya itu yang sahabat tadi dijamin masuk surga itu memanggilku kembali.
Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Kata sahabat ini, ya amalanku tuh yaitu apa yang engkau lihat. Jadi ya mohon maaf, tidak ada amalan yang spesial. Tahajud yo, enggak. Puasa sunnah yo, enggak. Baca Quran sehari 30 juz yo, enggak. Jadi amalannya biasa saja. Illa ma ra'aita, sebagaimana apa yang engkau lihat. Jadi rahasianya apa Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bahas rahasianya. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyahu. Ini rahasianya Bapak Ibu. Tetapi saya itu tidak punya perasaan apa? Dendam kepada seseorang siapapun. Ghishan, saya tidak punya rasa dendam. Wala ahadu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyahu, dan saya tidak punya rasa hasad, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ternyata rahasianya adalah itu. Apa kata Abdullah bin Amr bin Ash? Qala Abdullah, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Inilah amalan yang mengantarkan engkau masuk surga dan kami belum sampai ke tahap itu. Nah, halo. Jadi apa rahasianya Bapak Ibu? Tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa iri, hasad, dengki kepada orang lain. Ini hadis sahih dan ini rahasia sahabat ini dijamin masuk surga. Halo. Apa rahasianya? Tidak punya rasa dendam, hasad, dengki, iri kepada orang lain. Kira-kira mudah atau susah? Halo, mudah atau susah kira-kira? Apalagi zaman sekarang itu Bapak Ibu, ada penyakit SMS. Apa? Tahu SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Betul atau betul? Masya Allah. Hari ini itu banyak orang yang bahagia di saat saudaranya menderita, dan menderita di saat saudaranya bahagia. Lihat temennya statusnya beli mobil baru, iri. Lihat teman statusnya jalan-jalan, pingin. Lihat orang kok hidupnya gampang sekali, hasad, kan begitu. Bahkan kata para ulama, tidak ada orang yang bisa selamat dari hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan puncak dari hasad itu adalah dia berusaha memindahkan nikmat orang lain itu pindah kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebut dengan pelakor. Apa itu? Perebut laki orang. Kenapa? Dia iri kok suami temannya itu ganteng. Akhirnya dia pingin. Na'udzubillah min dzalik.
Dan ternyata Bapak Ibu, hasad itu adalah sumber dari berbagai macam perbuatan dosa. Saya ulangi, hasad itu adalah sumber dari perbuatan dosa. Gini deh, kalau kita membahas surat Al-Baqarah, di situ Allah menjelaskan bagaimana perbincangan setan dengan Allah. Ketika Allah memerintahkan setan, malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya tunduk kepada Adam, menghormati Adam. Dan kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah itu, kita kan kebanyakan berpikir bahwasanya setan itu sombong, maka tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal asal usulnya sumbernya bukan sombong Bapak Ibu, tapi apa? Hasad. Kenapa seperti itu? Karena di ayat sebelumnya Allah menjelaskan, wa 'allamal adama asma'a. Allah itu mengajarkan ilmu, yaitu mengenai nama-nama kepada Nabi Adam, dan ilmu ini tidak Allah ajarkan kepada yang lain. Maka iblis atau setan itu iri, hasad kepada Adam. Dan sifat hasad inilah yang menumbuhkan sifat sombong. Dan iblis mengatakan, engkau menciptakanku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah, maka aku lebih mulia daripada Adam. Halo. Lah kok lupa ini? Halo. Hai. Halo jawabannya hai. Hai jawabannya halo. Halo. Hai. Hati-hati dengan kok halo? Hasad piye to? Apa kok halo dengan halo piye to? Jelas ya Bapak Ibu? Jadi apa yang membuat sahabat ini masuk surga? Karena dia tidak punya penyakit hasad. Penyakit hasad adalah salah satu dari penyakit hati. Jelas? Al-Imam Al-Ghazali itu menjelaskan, penyakit itu terbagi menjadi dua. Berapa? Yang pertama adalah penyakit jasmani. Yang kedua adalah penyakit rohani. Yo tak baleni. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Apa contoh penyakit jasmani? Batuk pilek, demam berdarah, pusing, ngantuk. Masuk nggak ngantuk? Enggak ya? Ya, semua penyakit COVID itu termasuk penyakit jasmani. Yang kedua apa? Penyakit rohani. Apa contohnya? Hasad, iri, dengki, sombong, pelit, medit, kikir, bakhil, iri, dengki, dan seterusnya. Betul. Nah, Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit menjadi berapa? Dua. Kira-kira mana yang lebih penting untuk diatasi? Penyakit jasmani atau rohani? Tenane. Sekarang kita bahas. Ada beberapa perbedaan penyakit jasmani dengan penyakit rohani. Satu, penyakit jasmani dokternya banyak. Bahkan ada dokter spesialisnya. Betul atau betul? Kalau nggak percaya jangan ke PKU. Itu ada dokter spesialis kulit,
Sakit mata, dokter spesialis mata, betul. Tulang, dokter spesialis tulang. Penyakit dalam, dokter spesialis tenaga. Ya penyakit dalam kok tenaga dalam gitu. Itu kalau penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani, ada nggak dokternya? Ada. Dokter spesialis sombong ada nggak? Nggak ada. Dokter spesialis hasad ada nggak? Nggak ada. Maka obatnya adalah agama dan kemampuan yang kuat untuk sembuh. Yuk tak baleni. Jadi perbedaan penyakit jasmani dan rohani yang pertama apa? Penyakit jasmani banyak dokternya, penyakit rohani tidak ada dokternya. Maka agama itu penyembuh dari penyakit rohani. Makanya pengajian subuh ini itu istilah lainnya adalah siraman rohani, karena yang tak siram bukan badan jenengan tapi apa? Hatinya. Maka majelis ilmu itu bisa melembutkan dan membersihkan hati. Dan ternyata salah satu sifat Quran itu adalah syifa. Apa itu syifa? Penyembuh dari berbagai macam penyakit. Bapak Ibu, ibadah itu semuanya menyehatkan. Bahkan bukan hanya untuk hati, tapi juga untuk fisik. Wudu itu bisa membersihkan tubuh, mengurangi rasa sakit kepala, mencegah sakit gigi dan gusi, terhindar dari penyakit kulit. Ya. Bahkan dalam sebuah riset di bidang kedokteran oleh Dr. Ahmad Syauqi, itu spesialis jantung, itu mengatakan wudu itu bisa menormalkan detak jantung. Ya. Untuk ibu-ibu, wudu itu bisa mencegah timbulnya jerawat. Membuat kulit tetap lembab. Jadi nggak perlu lembab. Bikin awet muda, Bu. Dan memancarkan inner beauty. Do you understand inner beauty? Bahkan dalam hadis kata Rasulullah, di hari kiamat apa yang membedakan umatku dengan yang lain? Kata Rasulullah, umatnya Rasulullah itu wajahnya bercahaya. Apakah karena kena sinar lampu? Bukan. Kata Rasulullah, min asaril wudu, karena bekas air wudu. Lah kita tuh sehari wudu berapa kali? Minimal 5 kali ya toh. Kalau tambah duha, tambah tahajudnya ya bisa 7 kali. Atau mungkin ada yang punya amalan menjaga wudu. Wah, hebat itu. Beberapa orang ada tuh yang punya amalan menjaga wudu. Kentut wudu. Batal wudu. Dia berusaha menjaga wudu. Dan sholat itu Bapak Ibu, silahkan tanya sama dokter-dokter yang ada. Itu semua gerakannya menyehatkan. Hari ini ada olahraga namanya yoga. Tahu? Apa yoga itu? Olahraga. Gimana posisinya? Kepala di bawah, kaki di atas. Biar apa? Biar aliran darah ke kepala berjalan lancar. Dan itu menyehatkan. Orang Islam sehari berapa kali yoga? Tinggal dikalikan. 1 rakaat itu sujudnya 2 kali. Ya toh? 17 kali 2 berapa? Orang Islam, kenapa kau sehat? Karena kalau sujud
itu aliran darah ke kepala berjalan dengan lancar. Dan salah satu mustajabnya doa adalah doa di akhir sujud. Tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita sujud sebelum salam itu sujud. Itu perbanyak doa. Jadi Bapak Ibu, kalau mau doanya lebih powerful, itu di akhir sebelum kita salam, kan sujud tahiyat akhir salam. Sujud akhir sholat itu kita boleh menyelipkan doa dan itu mustajab. Tapi saran saya, tolong jangan dilakukan saat jadi imam. Takutnya jamaahnya khawatir, kok ini imam gak bangun. Ditakutkan dikira husnul khotimahan begitu. Maka kalau jenengan ingin mengamalkan ini, kalau bisa ketika sholat sunnah yang sedang sendiri. Jangan jadi imam doanya panjang, sujudnya nggak bangun, kan panik tuh jamaahnya, sampai gini jamaahnya, kok nggak bangun. Termasuk jadi makmum, karena saya menemukan juga itu ada orang yang imamnya sudah tahiyat akhir, dia nggak bangun. Kenapa? Kebanyakan doa. Padahal syarat jadi makmum itu ikut imam. Nah, jadi menurut saya pun juga kurang tepat. Jelas ya? Boleh nggak jadi makmum doa? Boleh. Tapi kalau imamnya duduk, ikutan duduk. Malah saya pernah menemukan itu. Udah mau salam baru bangun dia. Tapi waktu saya di pondok, itu ada beberapa santri yang sholat udah selesai, masih sujud dia. Ternyata ketiduran. Kok terlalu serius dengan tuh ya? Nah, jadi ibadah itu menyehatkan. Nih, sedekah. Tahu sedekah Bapak Ibu? Sedekah itu meningkatkan endorfin. Endorfin itu zat bahagia yang bisa menghadirkan kesehatan. Apalagi ini apa? Puasa. Tanya semua dokter. Puasa itu pasti menyehatkan. Bahkan ada beberapa kasus orang kalau mau operasi harus puasa. Jadi kasarnya gini Bapak Ibu, usahakan perut ini lebih sering kosong daripada lebih sering penuh. Makanya kata Rasulullah, summu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Summu tasihhu. Sawalnya sudah selesai? Sudah belum Bu? Utangnya sudah disaur? Hah? Oh, nggak punya utang. Oh, berarti masih muda. Bapak Ibu, ada sebuah riset begini. Sehari kita berpuasa, tubuh itu menghasilkan sel darah putih siap untuk 10 hari. Apa itu sel darah putih? Zat antibodi, zat memberikan kesehatan. Berarti kalau 30 hari di bulan Ramadan, maka sel darah tubuh putih itu siap untuk berapa hari? 300. Sehari berapa tahun? Setahun berapa hari? Astagfirullah. 360 hari. Maka kata Rasulullah, man shoma Ramadana thumma atba'ahu syittan min Syawal ka'anna syamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Kadang-kadang kita berpikir, oh pahalanya seperti puasa setahun. Padahal bukan hanya pahala Bapak Ibu, tapi secara kesehatan juga sama.
Coba tadi saya sampaikan. Sehari puasa tubuh memproduksi sel darah putih untuk berapa hari? 10. Berarti kalau 30 hari Ramadan berarti 300. Ditambah 6 hari di Syawal berarti ditambah 60. Berarti berapa? 360 hari. Sama dengan 1 tahun. Tuh hebatnya puasa. Maka kata Rasulullah, perut adalah sarang penyakit, menjaga pola makan adalah solusinya. Maka jangan semuanya dimakan. Betul atau betul? Halo? Yo tak baleni. Apa bedanya penyakit jasmani dan rohani yang pertama? Jasmani banyak dokternya, rohani nggak ada. Yang kedua, jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Rohani orang lain lebih tahu. Ya tak baleni. Jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Bahkan dokter sekalipun, Bapak Ibu. Pernah berobat nggak? Pernah. Pertama ketemu dokter, apa yang dikatakan dokter? Apa yang dirasakan, bagaimana yang sakit. Betul. Loh dokter loh nanya sama kita. Dan demi Allah saya belum pernah itu. Datang ke dokter berobat, dokternya begini. Kamu pasti sakit perut. Nggak pernah. Pasti nanya toh. Apa yang dirasakan, bagian mana yang sakit, sejak kapan sakitnya. Kenapa? Karena memang yang punya penyakit jasmani lebih tahu daripada orang lain. Karena dia yang merasakan. Tapi kalau penyakit hati, yang punya penyakit tenang-tenang saja. Bahkan kadang-kadang orang lain yang lebih tahu. Betul. Kita tuh sombongnya luar biasa. Dinasehati, Mbok yo jangan sombong. Apa kata dia? Loh, aku nih nggak sombong. Aku hanya memperlihatkan hasil jerih payahku. Ya podo wae. Kita itu orangnya paulit, mau ngedit, pelit bin medit. Dinasehatin, yo jangan pelit. Apa kata dia? Loh, aku nih nggak pelit, aku nih hemat. Masya Allah. Halo. Hai. Jadi penyakit jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Tapi penyakit rohani orang lain lebih tahu.
Gimana Bapak Ibu? Dia menemukan apa? Lubang ajaib. Dia ngambil minuman, ngambil makanan nggak puas toh, ngambil duit masih nggak puas, masuk dia untuk memastikan berangkas yang besar itu kosong, duitnya semua sudah dia ambil. Ketika dia masuk ternyata lubangnya, kertasnya lepas, akhirnya dia nggak bisa keluar. Nah, Bapak Ibu, yang namanya penyakit hati ya seperti itu. Dan kadang-kadang kita tuh modelnya seperti ini. Kalau lihat orang, aib orang lain cuma sedikit kelihatan, aib kita banyak, nggak disadari. Dan ternyata selama ini kita itu dianggap orang baik, bukan karena kita baik Bapak Ibu, tapi karena Allah yang menutup aib-aib kita. Betul atau betul? Coba jujur, dosa kita tuh ada atau banyak? Banyak atau banyak banget? Banyak banget atau amat sangat banyak sekali? Jadi lebih banyak aib kita atau aib orang lain? Aib kita. Sudah nggak usah mikirin aib orang lain. Mending kita memperbaiki diri. Apa kata Rasulullah? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Terakhir, karena sudah syuruk dan di luar sepertinya sudah ada yang siap begitu. Saya senang Pak kalau ngisi di sini itu. Kenapa? Pahalanya double. Dapat sholat sunnah syuruk dan dapat sarapan begitu ya. Nah, terakhir, penyakit jasmani itu merusak dunia, mentok-mentok meninggal Bapak Ibu. Tapi penyakit rohani merusak dunia dan akhirat. Orang yang sombong di dunia dijauhi, di akhirat dia mempertanggungjawabkan kesombongannya. Orang yang pelit di dunia dijauhi, di akhirat dia mempertanggungjawabkan kepelitannya. Nah, jadi setelah saya jelaskan panjang lebar, mana yang lebih penting, jasmani atau rohani? Loh piye toh? Bapak Ibu, mana yang lebih penting, jasmani atau rohani? Rohani. Maka mulai sekarang yuk kita nggak usah, jangan terlalu memikirkan jasmani, tapi kita juga mementingkan rohani. Sepakat? Setuju? Itu saja kajian kita pada subuh ini. Semoga ini bisa memberikan kita motivasi agar kita menjadi pribadi yang selalu menjaga hati. Dan mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita, Allah memberikan kita ganjaran yang utama, yaitu syurga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.